Shalom semua jemaat yang dikasihi, bertemu kembali dalam perkongsian firman Tuhan pada hari ini. Dan dimanapun kita berada, kita tetap yakin percaya bahwa Tuhan selalu ada menyertai kita semua. Dan sebelum kita mendengarkan perkongsian firman Tuhan, saya ingin mengajak semua jemaat untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan syurga, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan, berkat yang telah Engkau nyatakan dalam hidup kami, sehingga kami tetap ada saat ini, karena semuanya itu karena kebaikan dan kemurahan-Mu. Bapa, sebentar nanti kami akan mendengarkan perkongsian firman-Mu. Biarlah Engkau yang berbicara untuk setiap pribadi kami, supaya melalui firman-Mu yang kami dengar, ia dapat memberikan kami inspirasi, motivasi, serta berkat yang berkekalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami ucap syukur dan menyambut kebenaran firman-Mu ini. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita sama-sama buka Alkitab di kitab Injil Yohanes pasal yang ke-8, ayat yang ke-30 sehingga 36. Saya bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia di bawah tema kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Amin. Jemaat yang terkasih, tema kita pada bulan September ini ialah sukacita yang benar. Dan tema kita pada hari ini ialah kebenaran yang memerdekakan. Setiap daripada kita merindukan sebuah kebahagiaan, keharmonian, sukacita, dan kedamaian. Yesus menawarkan sukacita yang benar dan bukannya kepalsuan. Yesus adalah sumber kebenaran yang memerdekakan kita semua. Buktinya adalah dapat kita lihat dalam ayat yang ke-30, di mana banyak orang yang menjadi percaya kepada Yesus karena Yesus menyampaikan kebenaran yang boleh dipercayai dan diperakui. Yesus tidak memberitakan hal-hal yang palsu, dongeng, dan yang tidak benar. Oleh itu, kita juga sebagai anak-anak Tuhan haruslah menyampaikan kebenaran yang benar dan menyampaikan hal-hal yang jelas dan nyata, supaya melalui kesaksian yang kita sebarkan dan beritakan itu dapat memberkati orang lain, sehingga mereka mengenal dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita semua. Amin. Yang kedua adalah boleh kita lihat di dalam ayat yang ke-31. Apabila kita mentaati dan tetap tinggal dalam kebenaran firman Tuhan, maka kita akan menjadi murid-murid ataupun pengikut-pengikut Kristus. Tetapi jika kita tidak mentaati kebenaran firman Tuhan dan memberontak, kita bukanlah murid dan pengikut Kristus yang sebenar. Yang ketiga, dalam ayat 32 kita belajar bahwa kita mengetahui kebenaran karena Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Kebenaran akan memberikan kita kemerdekaan. Yang keempat, boleh kita lihat dalam ayat 33. Orang-orang yang bercakap dengan Yesus menyalah tafsir tentang kata-kata Yesus karena menyangka bahwa Yesus berkata-kata tentang perhambaan secara lahiriah. Tetapi maksud Yesus jauh melebihi hal itu yang berkaitan tentang kemerdekaan secara rohani. Apabila kita tidak memiliki kerendahan hati untuk belajar lebih dalam lagi kebenaran firman Tuhan, maka kita tidak akan mengerti isi sebenar kebenaran firman Tuhan. Yang kelima, boleh kita belajar bersama-sama dalam ayat 34. Yesus menegaskan bahwa
Orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Artinya, apabila kita berbuat kejahatan, kita diperhambakan, dipergunakan, dan menjadi rakan sekutu kuasa kegelapan. Ini juga berarti bahwa apabila kita berbuat baik, kita akan menjadi hamba kebenaran dan dapat menjadi anak-anak terang yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Dan yang keenam boleh kita lihat dalam ayat 35. Tuhan mau menerangkan kepada kita bahwa Dia tidak mau kita menjadi hamba yang tidak memiliki kewarisan dalam berkat Tuhan dan kerajaan-Nya. Tetapi Tuhan mau kita menjadi anak-anak yang memiliki berkat, kasih, dan warisan di dalam kerajaan-Nya. Status hamba dan status seorang anak adalah jauh berbeza. Oleh itu, Tuhan Yesus mau menjadikan kita sebagai anak-anak yang dikasihinya. Di dalam Yohanes 1 ayat 12 tertulis, tetapi semua orang yang menerimanya, yaitu Tuhan Yesus, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Amin. Dan yang ketujuh, boleh kita belajar bersama-sama di dalam ayat yang ke-36. Apabila Tuhan Yesus memberikan kita kemerdekaan, maka kita akan benar-benar menjadi orang-orang yang merdeka. Dalam 2 Korintus 3 ayat 17 tertulis, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Artinya, apabila kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka roh Allah akan tinggal bersama-sama dengan kita dan memberikan kemenangan, pelepasan, pemulihan, serta kemerdekaan kepada kita semua. Marilah kita mengikuti Tuhan Yesus, maka kita akan mengalami kebenaran yang memerdekakan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur melalui kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar sebentar tadi, bahwa Yesus merupakan jalan kebenaran dan kehidupan dalam hidup kami, yang memberikan kami pelepasan, yang memberikan kami kemerdekaan, dan yang telah memberkati hidup kami, sehingga kami keluar daripada belenggu ikatan-ikatan kuasa kegelapan, dan kami mengalami kemenangan dalam segi rohani kami, karena Yesus mengasihani kami. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami tetap menjaga kemerdekaan yang alam hidup kami, supaya kami tidak diperhambakan oleh kuasa kegelapan lagi. Dalam sukacita daripada syurgawi selalu ada untuk kami. Dan kami mau ingat untuk orang-orang yang terbelenggu saat ini oleh ikatan-ikatan dosa, hawa nafsu dunia, siapapun mereka dan dimanapun mereka berada. Dan kami semua mengaku kami manusia lemah. Justru kami lemah, justru kami berbuat dosa, justru kami mengalami yang namanya jatuh bangun di dalam hal rohani. Kami memerlukan pertolongan daripada Engkau ya Tuhan, supaya kami selalu diperkuatkan, dan bukalah jalan untuk kami, supaya kami selalu mengikuti jalan kebenaran-Mu. Biarlah kebenaran dan kasih Tuhan selalu menyinari hati kami, supaya kami selalu ingat betapa indah, betapa mulia dan tingginya pengorbanan yang Yesus telah lakukan untuk memberikan kami damai sejahtera, sukacita, dan kemerdekaan yang sejati. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami menyambut kebenaran yang memerdekakan hidup kami secara jasmani maupun rohani. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam kasih daripada saya, Gembala Felianivo. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Amin.